adik-adikku sekalian kelas 4. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Adnan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Materi kali ini adalah dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, di mana Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mendapatkan golongan yang pertama kali masuk Islam yang dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah Rasulullah selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Rasulullah pun berdakwah secara terang-terangan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sejak turunnya wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Kalau surat atau wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya perintah untuk membaca. Wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang isinya berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan wahyu yang ketiga adalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak saat itulah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan yang pertama kali oleh Rasulullah dilakukan adalah mengundang tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy, kerabat dan sahabat dalam jamuan makan. Setelah jamuan makan itu selesai, Rasulullah kemudian berdakwah, menyeru, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Akan tetapi dakwah itu hanya sedikit yang bisa menerimanya. Bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab menolaknya dengan keras dan berjanji akan menggagalkan segala upaya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya akan ada hambatan, tantangan, ancaman, ejekan, bahkan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah dalam berdakwah. Ketabahan Rasulullah dalam berdakwah yang pertama adalah ketabahan beliau dalam menghadapi ancaman dari paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab bersama dengan istrinya yaitu Arwah atau Ummu Jamil menyebarkan fitnah Nabi Muhammad bahwasanya adalah seorang tukang sihir, seorang pembohong. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah ketika sholat akan ditimpa dengan batu. Belum lagi Nabi Muhammad ketika sholat akan dilempar dengan kotoran unta. Akibat perbuatannya itu, Abu Lahab oleh Allah dilaknat dalam surat Al-Lahab yang bunyinya adalah
Selanjutnya, ketabahan yang dihadapi oleh Rasulullah adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah mengancam jika Nabi Muhammad terus melakukan dakwanya maka Nabi Muhammad akan dibunuh. Bahkan bukan hanya itu, penguasa Mekah juga menyebarkan fitnah-fitnah, berita-berita bohong yang kalau zaman sekarang dikenal dengan berita hoax. Selanjutnya, ketabahan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketabahan terhadap siksaan kaum kafir Quraisy. Mereka melempari Nabi Muhammad dengan kotoran unta, bahkan mereka menimpa Nabi Muhammad ketika sholat dengan batu. Bukan hanya itu, kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terus berlanjut. Mereka memboikot Bani Hashim atau mengucilkan Bani Hashim. Pemboikotan itu isinya adalah yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib atau umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad menyerahkan diri. Kemudian tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dilarang berbicara, menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dan yang kelima adalah tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah atau tepatnya di Lembah Sib dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Isi pemboikotan ini diletakkan di atas Ka'bah sehingga umat Islam pada saat itu sangat menderita. Mungkin hanya itu materi pada hari ini, dan tugas untuk hari ini adalah buku paket halaman 7 yang berisi tentang as-sabiqunal awwalun, dan kemudian di kolom itu kolom keterangan kalian isi siapa mereka. Seperti yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, diisi keterangannya adalah istri Rasulullah, dan dilanjutkan nomor 2 sampai 12. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.